Pernahkah kalian membayangkan sebuah kekuatan yang begitu dahsyat hingga mampu menaklukkan separuh dunia yang dikenal hanya dalam beberapa dekade? Itulah Kekaisaran Mongol, imperium darat terbesar dalam sejarah manusia. Namun, di balik penaklukan epik mereka di Asia, ada sebuah bab yang tak kalah mengerikan dan menentukan. Invasi mereka ke jantung Eropa Timur. Bersama saya, mari kita ungkap kisah di balik serbuan Mongol yang mengubah peta Eropa selamanya. Di bawah kepemimpinan Gede Khan, putra Genghis Khan, pasukan Mongol yang tak terhentikan mengarahkan pandangan mereka ke barat antara tahun 1237 hingga 1241. Gelombang penaklukan menyapu wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Rusia, Polandia, dan Hongaria. Ini bukan sekadar pertempuran biasa. Ini adalah tabrakan peradaban, di mana taktik militer yang brilian bertemu dengan karujian-karujian Eropa yang sama sekali tidak siap. Salah satu kunci kesuksesan Mongol adalah kejeniusan taktis mereka. Mereka adalah ahli perang psikologis, menggunakan rumor dan teror untuk melemahkan moral musuh sebelum pertempuran dimulai. Pasukan mereka yang terdiri dari kavaleri pemanah yang sangat mobile, mampu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Mereka menggunakan formasi yang fleksibel, berpura-pura mundur untuk memancing musuh ke dalam perangkap, lalu mengepung dan menghujani mereka dengan panah dari segala arah. Ini adalah strategi yang sangat efektif dan mematikan. Invasi dimulai dengan penaklukan Rudkiv, kota-kota seperti Ryazan, Moskow, dan akhirnya Kiev sendiri dihancurkan hingga rata dengan tanah. Para penulis kronik pada masa itu melukiskan gambaran kengerian yang tak terbayangkan, kota-kota terbakar, penduduk dibantai, dan peradaban yang telah dibangun selama baru-badebat lenyap dalam sekejap. Penaklukan ini tidak hanya menghancurkan secara fisik, tetapi juga meninggalkan luka mendalam yang membentuk perkembangan peradaban Rusia dan gereja Ortodoks selama ratusan tahun ke depan, yang dikenal sebagai Kuk Mongol. Setelah menaklukkan Rud, pasukan Mongol terpecah. Satu kelompok di bawah pimpinan Baidar dan Kadan bergerak ke Polandia. Disinilah terjadi salah satu pertempuran paling ikonik. Pertempuran Legnica pada 9 April 1241, pasukan gabungan Polandia dan Jerman yang dipimpin oleh Adipati Henry II dari Silesia menghadapi tentara Mongol yang jumlahnya lebih kecil. Namun, jumlah bukanlah penentu. Dengan taktik mundur palsu yang sempurna, Mongol memecah formasi satria Eropa yang berat dan lamban, lalu menghancurkan mereka dengan presisi yang mematikan. Kemenangan di Legnica menjadi bukti nyata superioritas taktis Mongol atas pasukan Eropa saat itu. Sementara itu, kekuatan utama Mongol di bawah komando Batu Khan dan jenderal legendaris Subutai bergerak menuju Hongaria, kerajaan paling kuat di Eropa Timur saat itu. Raja Bela keempat mengumpulkan pasukan kerajaan yang besar untuk menghadang mereka. Pertemuan kedua kekuatan raksasa ini terjadi di pertempuran Mohe pada 11 April tahun 1241, hanya 2 hari setelah Legnica. Pertempuran ini adalah mahakarya strategi militer Mongol. Pada awalnya, pasukan Hongaria berhasil menahan serangan Mongol di sebuah jembatan strategis di atas Sungai Soj. Namun, Subutai tidak terpaku pada satu rencana. Di bawah kegelapan malam, ia memimpin pasukannya menyeberangi sungai di titik lain dan secara mengejutkan menyerang perkemahan Hongaria dari belakang saat fajar. Pasukan Hongaria panik dan terkepung. Yang lebih mengerikan, Mongol sepertinya sengaja membuka celah dalam pengepungan mereka, menggoda pasukan Hongaria untuk melarikan diri. Namun,
Ini adalah jebakan maut saat pasukan Hongaria yang putus asa melarikan diri tanpa terorganisir. Kavaleri Mongol yang ringan mengejar dan membantai mereka di sepanjang jalan. Kekalahan di Moe adalah bencana total bagi Hongaria. Hampir seluruh pasukan kerajaan dimusnahkan. Raja Bela keempat nyaris tidak berhasil lolos. Setelah kemenangan ini, Mongol dengan leluasa menghancurkan kerajaan Hongaria. Setengah dari pemukiman yang ada hancur lebur dan kota-kota seperti Pest dibakar habis. Diperkirakan sekitar 15 hingga 25% populasi Hongaria, terutama di daerah dataran rendah, tewas akibat invasi, kelaparan, dan wabah penyakit yang mengikutinya. Tanah pertanian terbengkalai, menyebabkan krisis pangan yang parah. Mereka yang selamat melarikan diri ke perbukitan dan hutan, meninggalkan dataran yang subur menjadi kosong. Kehancuran ini begitu masif, sehingga butuh waktu puluhan tahun bagi Hongaria untuk pulih. Infrastruktur hancur dan lanskap politik Eropa Timur berubah secara drastis. Pertempuran ini juga menunjukkan kehebatan rekayasa militer Mongol, di mana mereka menggunakan mesin-mesin kepung berat dengan efektif untuk menaklukkan benteng-benteng yang kokoh sekalipun. Anehnya, meski penuh kehancuran, periode ini secara tidak langsung membuka jalur perdagangan dan pertukaran budaya antara Timur dan Barat yang dikenal sebagai Pax Mongolica. Eropa berada di ambang kehancuran total. Setelah Polandia dan Hongaria takluk, jalan menuju jantung Eropa Jerman, Prancis, dan Italia tampaknya terbuka lebar. Kepanikan melanda seluruh benua. Namun, tepat pada saat puncaknya, sebuah berita datang dari Karakorom, ibu kota Mongol. Gede Khan telah mangkat. Sesuai tradisi, semua pangeran keturunan Genghis Khan, termasuk Batu Khan, harus kembali ke Mongolia untuk memilihkan agung yang baru. Pasukan Mongol pun secara tiba-tiba menarik diri dari Eropa pada awal tahun 1242. Penarikan diri yang misterius ini menyelamatkan sisa Eropa dari nasib yang sama seperti Rus dan Hongaria. Meskipun mereka tidak pernah kembali dengan kekuatan penuh ke Eropa Tengah, warisan invasi mereka tetap terasa. Peristiwa ini meninggalkan trauma kolektif, tetapi juga mendorong perubahan besar dalam strategi militer dan pembangunan benteng di Eropa. Kisah invasi Mongol ke Eropa adalah pengingat yang kuat tentang betapa cepatnya dunia bisa berubah dan betapa dahsyatnya akibat dari benturan peradaban. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan sejarah yang luar biasa ini. Jika kalian menikmati konten seperti ini dan ingin tahu lebih banyak tentang momen-momen penting dalam sejarah dunia, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.